kali ini kita punya breaking news yang sangat menggemparkan seluruh Indonesia. Karena setelah berbulan-bulan, hanya satu saja gugatan tentang ijazah Joko Widodo yang diterima pengadilan, dan inilah orang yang membuat itu bisa diterima pengadilan, Dr. Taufik. Gimana kabarnya, Pak? Selamat ya, Pak. Ya. Akhirnya gugatan Bapak diterima. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini gugatan citizen lawsuit, yaitu gugatan beberapa orang kepada negara untuk mengambil alih persoalan ini, karena yang bersangkutan tidak mampu mengambil alih. Oleh karenanya negara mengambil alih. Jadi citizen lawsuit itu sebuah gugatan yang tidak mensyaratkan negara membayar ganti rugi, tidak dengan class action. Kalau pembalakan hutan itu masuk class action karena ada yang ganti rugi. Ya, sekali kita tidak minta ganti rugi, kita hanya meminta kenapa negara mendiamkan berlarut-larut ijazah dari 2018 sampai 2025 sampai 2025 8 tahun ya. 8 tahun. Tanpa ada kejelasan. Maka betul tadi kata Michael bahwa kita satu-satunya, dan harap kalian tahu itu gugatannya bukan di Pengadilan Jakarta. Di mana? Pengadilan Solo. Luar biasa. Jangan lupa 05 uji materi juga yang mengajukan Muhammad Taufik di Pengadilan Solo juga. Apa itu isinya? Pembatalan penjualan pasir Jokowi kepada negara Singapura. Luar biasa. Ini saya bacakan ya, biar kita cepat saja. Lawannya adalah 1. Joko Widodo. 2. Profesor Ova Emilia yang selalu membela dengan podcast kecil-kecilannya. 3. Profesor Dr. Wening. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisiannya Kapolri yang kita gugat. Kapolri, luar biasa. Sekarang itu. Dan nomor 5 UGM. UGM-nya. Jadi tidak ada lubang yang kosong. Jadi ini tentang apa nih, permintaannya petitum, alias petitumnya ini apa nih? Petitum yang terpenting saya, bukankah Rektor UGM mengatakan meyakini, Wakil Rektor juga mengatakan Jokowi asli alumni mereka. Begitu juga Kapolri, kepolisian khususnya Mabes Polri, Bareskrim mengatakan identik. Karenanya kenapa ini sampai berlarut-larut membuat masyarakat jengah, membuat masyarakat tidak nyaman, dan yang pasti membuat negara ini tidak tentram. Nah, kita kan punya negara. Ya. Saya orang yang rajin bayar pajak, maka semua orang yang rajin bayar pajak berhak menuntut negara menyelesaikan persoalan ini. Oke, tentunya dengan uang pajak yang kita sudah bayar itu. Ya, betul. Jadi hubungan hukumnya, seseorang warga negara Indonesia membuktikan dengan KTP-nya, membuktikan dengan kesetiaannya membayar pajak. Ya, lalu apa Pak yang Bapak rasa berbeda? Kenapa kali ini diterima, kenapa yang kemarin-kemarin ditolak? Ini sinyal yang pertama yang kalian mesti tahu. Bukan hanya ini. Kita ingat yang pertama kali aku keberatan, maaf ini baru tidak sering-sering tampil di sana. Saking gembiranya yang ditonton yang bawa komputer. Sering. Gak apa-apa. Yang penting substansinya, gua mau dibilang desa nggak penting. Tapi desa yang cerdas. Jadi kenapa ini diterima Pak? Ya, diterima itu pertama kecurigaan dalam tanda petik, kita menolak hakim nomor 099 itu mengadili perkara nomor 211. Ya. Dan keberatan kita dalam 1 minggu direspon, besoknya semua hakim diganti. Justru ketua pengadilannya yang mengadili perkara ini, dia sebagai ketua pengadilan sekaligus ketua majelis. Ketua hakim di perkara ini? Di perkara ini adalah ketua pengadilan. Itu jarang-jarang terjadi Pak ya? Jarang-jarang terjadi. Ya, pernah. Iya. Nggak pernah. Lantas yang kedua, dia misalnya tidak mau ambil risiko, tapi dia justru ambil risiko. Yang kedua, yang justru mengagetkan kami, sebelum persidangan itu membahas pokok perkara, pembacaan gugatan, beliau sudah mengatakan ada 6 hakim mediator yang sudah disiapkan. Dan kita suruh milih. Dan hakim mediator